Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa serta anak-anakku sekalian MI PKP DKI Jakarta dan para wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini, detik ini masih senantiasa Allah memberikan berbagai macam nikmat baik zahir maupun batin, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di samping nikmat iman dan Islam yang begitu besar Allah berikan kepada kita juga nikmat sehat wal afiyah, serta diberikan kesempatan untuk kita melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua rangkaian ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan suci Ramadan sebagai pengantar untuk memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Teriring salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang amat dan sangat setia. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa serta anak-anakku MI PKP DKI Jakarta yang Bapak cintai dan para wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata dalam Al-Qur'an yang mengandung perintah yang menjadi kesempurnaan iman seseorang. Di antaranya kata ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kamu kepada Rasul. Tidak menjadi sempurna iman seseorang kalau hanya taat kepada Allah, Rasul tidak. Atau sebaliknya, kita taat kepada Rasul, Allah tidak. Maka wajib dengan dua-duanya kita harus taat kepada Allah dan Rasul pun juga taat kepada Rasul. Yang kedua, anishkurli wali walidaik. Di dalam Al-Quran ada kata anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tua. Tidak menjadi sempurna iman seseorang kalau hanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada kedua orang tua, tidak. Atau sebaliknya, kita bersyukur kepada kedua orang tua, kepada Allah tidak. Maka harus dua-duanya menjadi kesempurnaan iman seseorang. Bersyukur kepada Allah, juga kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah
memerintahkan untuk beribadah kepadanya, dan juga Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, sebagus apapun kedudukan kita, sebanyak apapun titel yang kita miliki, tidak berguna, tidak bermanfaat kalau orang tua kita sia-siakan. Kita durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sebagus apapun ibadah kita kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita sama orang tua masih durhaka, kalau kita sama orang tua banyak maksiat, maka tidak menjadi sempurna iman seseorang kalau kita rajin ibadah kepada Allah, kepada kedua orang tua tidak pernah berbuat baik. Maka oleh sebab itu, jalankan kedua-duanya. Kita beribadah kepada Allah, jangan ada sedikit pun hati dan jiwa kita untuk mempersekutukan kita kepada Allah. Begitupun juga kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan zahir dan batin. Karena itu semuanya akan memperoleh keberkahan dan kehidupan dengan baik. Begitupun juga kita sebagai murid berbuat baiklah kepada guru. Karena guru itu juga termasuk orang tua kita di sekolah. Secerdas apapun otak kita, sepintar apapun otak kita, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita masih maksiat, masih durhaka kepada guru, maka ilmunya tidak akan membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, jalankanlah adab kita kepada kedua orang tua maupun guru. Karena dalam satu kaidah dikatakan menjalankan adab itu lebih tinggi nilainya daripada menjalankan perintah. Salah satu contoh di antaranya, kalau orang tua kita sakit, tidak sempat untuk berberes rumah, membersihkan rumah, kita sebagai anak ketika diperintahkan untuk kita menjalankan perintah orang tua, lalu kita jalankan dengan baik, maka dalam ilmu adab kurang bagus. Karena apa kurang bagus? Karena kita menunggu perintah. Bagaimana nilai ibadah kita kepada orang tua itu nilainya bagus, maka sebelum orang tua menyuruh, kita sudah mengerjakannya. Begitupun kita ketika berada di sekolah, jangan hanya menunggu perintah dari guru, maka jalankanlah adab terhadap guru. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari orang tua, kita mendapatkan manfaat ilmunya serta keberkahan ilmunya dari guru kalau kita menjalankan adab terhadap orang tua dan guru. Semoga Allah ringankan, mudahkan, lancarkan kita untuk bisa mengamalkan adab ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.